Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar untuk siswa dan siswi peserta didik? Pada pagi hari ini kita akan masuk di pembahasan materi Food and Beverage Service, mengenal peralatan dan perlengkapan restoran. Adapun tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan jenis peralatan dan perlengkapan restoran dengan mencontohkan cara penggunaannya. Adapun jenis-jenis peralatan atau equipment dan perlengkapan restoran, yang pertama ada Chinese-ware, kemudian ada silverware, ada glassware, linen, stationery, furniture, and table accessories. Chinese tersendiri memiliki arti yaitu peralatan atau perlengkapan restoran yang terbuat dari bahan porselin atau keramik. Contohnya seperti plate atau dinner plate, ada dessert plate, P&B saucer, kemudian ada soup cup, teacup, egg dish, kemudian ada bowl, cereal bowl, sugar. Nah, untuk Chinese sendiri, semua equipment perlengkapan yang terbuat dari porcelain atau keramik. Selanjutnya ada silverware. Nah, silverware adalah peralatan atau perlengkapan restoran yang terbuat dari bahan dasar perak dan umumnya dilapisi dengan stainless steel. Silverware dibagi menjadi dua, yaitu ada cutleries dan hollowware. Untuk cutleries sendiri, contohnya ada spoon, fork, dinner spoon, dessert spoon, dessert fork, cake fork, long bar spoon, kemudian ada B&B knife, atau bread and butter spreader. Untuk hollowware, dia berbentuk agak cekung, contohnya seperti ada teapot, ada sugar bowl. Selanjutnya ada glassware. Nah, ini perlengkapan restoran atau hotel yang terbuat dari bahan kaca, baik yang berwarna netral ataupun yang berwarna-warni. Di gambar ada berbagai macam jenis equipment yang terbuat dari glassware, mulai dari water goblet, wine glass, red wine, house wine, kemudian ada sloky, kemudian ada feature, ada champagne, tulip, and the other. Nah, ini bisa kita lihat untuk jenis-jenis perlengkapan restoran terbuat dari glassware. Nah, selanjutnya adapun perlengkapan yang ada di restoran, kita bahas yang pertama adalah linen. Nah, linen merupakan peralatan atau perlengkapan restoran yang terbuat dari bahan kain atau katun. Nah, peralatan ini berfungsi untuk menjaga dan melindungi meja agar tidak kotor. Nah, untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada tablecloth. Nah, berfungsi melapisi meja makan yang akan digunakan oleh tamu. Untuk ukuran disesuaikan dengan jenis meja, round table atau yang square. Di sini kita ambil contoh yang untuk yang meja square atau panjang 137 x 137 cm. Yang kedua ada slip cloth. Nah, linen ini diletakkan di atas tablecloth, berfungsi menutupi dan menahan noda atau remahan makanan supaya tidak mengotori tablecloth. Untuk ukuran dia lebih kecil daripada tablecloth. Contohnya 100 x 100 cm. Selanjutnya ada namanya guest napkin. Nah, linen ini berfungsi sebagai serbet mulut, menutup pangkuan ketika makan, melindungi pakaian tamu sebagai bahasa isyarat dan hiasan meja. Ukurannya berkisar ada yang 45 x 45 cm atau 50 x 50 cm. Untuk guest napkin ada berbagai macam bentuk, mulai dari tulip, lili, topi uskup, dan lain sebagainya. Kemudian ada service napkin. Untuk service napkin, nah biasanya digunakan pramusaji sebagai alat bantu saat menyajikan hidangan panas, menuangkan minuman wine, membawa equipment agar tidak tergelincir, dan pelengkap atribut. Selanjutnya ada placemat atau table mat. Nah,
merupakan taplak meja perorangan yang terbuat dari kertas atau plastik, kain atau anyaman, berfungsi sebagai alas meja makan. Biasanya terdapat di restoran yang untuk lebih fleksibel, tidak menggunakan tablecloth, dia hanya menggunakan placemat atau table mat. Selanjutnya ada glass cloth, berguna untuk mengelap semua peralatan restoran yang dipergunakan untuk menata meja makan maupun untuk melengkapi persediaan peralatan di sideboard atau side station. Kemudian ada dustcloth. Nah, kain ini untuk mengelap debu atau remah-remah makanan di atas meja ataupun kursi setelah digunakan oleh tamu atau customer. Adapun tray cloth selanjutnya terbuat dari kain flanel usually fungsinya untuk menjaga agar baki tidak licin pada saat tamu membawa makanan. Biasanya bahannya mudah menyerap cairan atau tumpahan di atas baki. Kemudian ada seat cover, biasanya dipakai untuk menutupi kursi di hotel atau restoran. Ukurannya disesuaikan dengan jenis kursi yang ada. Kemudian ada skirting cloth. Nah, skirting ini berbentuk semacam kain batik, satin panjang digunakan untuk yang berfungsi untuk menutup meja makan di sekeliling atau setengah kaki meja supaya tidak kelihatan dari depan. Yang terakhir ada Multon. Nah, yaitu kain tebal lunak yang bersifat menyerap cairan. Multon ini dipasang di atas permukaan meja makan sebelum meja makan diberi tablecloth atau tapak meja. Biasanya terbuat dari kain flannel atau bahan selimut. Adapun untuk gambar sendiri, nah ini bisa kita lihat ada Multon. Yang pertama ada tablecloth, kemudian ada Multon, kemudian ada seat cover, kemudian ada slip cloth, kemudian ada glass cloth, kemudian ada service cloth, yang terakhir, yang selanjutnya ada tray cloth, kemudian ada placemat, kemudian ada skirting, kemudian ada juga slip cloth. Nah, untuk perlengkapan lain, yang pertama ada stationery. Nah, merupakan perlengkapan yang bisa terbuat dari kertas atau bahan lain yang berfungsi sebagai menambah kesan bagus atau baik. Penampilan di meja yang terlalu sederhana, misalkan tisu bisa dilipat segi 4 untuk alas dari saucer atau sup cup, atau digunakan untuk mengelap semua equipment atau table. Adapun perlengkapan lain seperti furniture. Nah, di sini ada jenis-jenis furniture yang ada. Kemudian ada side atau club chair, kemudian ada dining chair, kemudian armchair, kemudian ada bar stool, lounge, kemudian ada lounge chair, wing chair, kemudian chaise lounge, kemudian ada the classic round arm sofa. Ini bisa kita lihat ada the classic round sofa, chaise lounge, kemudian ada armchair, kemudian ada dining chair. Ini jenis-jenis gambar atau contoh yang ada. Kemudian ada jenis furniture table. Yang pertama ada square table, paling bawah. Kemudian ada head table. Kemudian ada round table, ada ellipse table. Kemudian round folding unity table atau half moon. Kemudian ada IBM. Terakhir ada Lady Susan. Nah, adapun table accessories selanjutnya, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk mengisi meja tamu atau guest table yang biasanya sebagai pendukung peralatan pokok seperti menulis atau cell and paper, toothpick, table number, ashtray, tisu, and flower vase. Nah, di sini ada gambar. Pertama ada flower vase, kemudian ada cell and paper, table number, and menulis. Nah, selanjutnya
Kita masuk ke menu. Menu dapat diartikan sebagai daftar makanan yang disajikan kepada tamu di ruang makan. Nah, menu ini berasal dari bahasa Prancis yaitu le menu atau dalam bahasa Inggris disebut bill of fare sebagai pedoman untuk menyiapkan suatu hidangan atau makanan. Nah, dalam pengelompokan menu sendiri terdapat dua jenis yaitu kontinental. Untuk menu kontinental biasanya terdapat atau digunakan di negara-negara Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, untuk yang oriental biasanya berada di negara Asia, Afrika, dan Pasifik. Perbedaan antara makanan kontinental dan oriental. Untuk kontinental, biasanya rangkaiannya terdiri dari protein hewani, makanan pokok, serta sayuran. Sedangkan oriental terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, serta sayuran. Sedangkan dalam perbedaan makanan pokok, kontinental biasanya menggunakan potato atau kentang sebagai bahan karbohidratnya. Kemudian untuk oriental biasanya menggunakan rice atau beras, mie ataupun jagung sebagai sumber dari karbohidrat. Dan perbedaan antara kontinental dan oriental di lauk pauk, kontinental biasanya menggunakan daging sebagai sumber protein, sedangkan oriental terdiri dari protein hewani dan nabati. Jumlah porsinya lebih sedikit daripada makanan pokok. Sedangkan kontinental biasanya menggunakan daging dan porsi protein hewani merupakan makanan utama, lebih banyak dari makanan pokok. Untuk sayuran, perbedaan kontinental dan oriental, kontinental merupakan satu rangkaian dalam makanan utama dan jumlah porsi sama dengan karbohidrat. Untuk oriental, susunannya berdiri sendiri, standarisasi berat belum ada. Perbedaan dalam bumbu, untuk kontinental biasanya menggunakan bumbu instan, siap pakai berupa bumbu kering, sedangkan oriental menggunakan bumbu segar langsung diracik pada saat itu juga. Ya. Kemudian perbedaan dalam teknik pengolahan. Kontinental biasanya lebih simpel, singkat, atau cepat. Sedangkan oriental kompleks dan lumayan agak lama karena prosesnya alami semua. Kemudian cara penyajian, untuk kontinental, pelayanan bertahap. Alat makan berbeda di setiap jenis makanan yang akan dihidangkan. Untuk oriental lebih simpel, dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk makanan berbeda dan dilaksanakan sekaligus. Untuk struktur menu, untuk kontinental biasanya ada menu klasik 13 course atau 13 giliran, menu modern 3-5 giliran, sedangkan oriental terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, kemudian sayuran. Selanjutnya ada struktur menu dibedakan menjadi menu klasik dan menu modern. Untuk menu klasik biasanya terdiri dari 13 course, sedangkan modern 3-6 course. Untuk struktur menu klasik terdiri dari 13 course. Yang pertama ada cool appetizer, kemudian ada soup, kemudian ada hot appetizer, kemudian ada fish, kemudian ada main course, hot entry, cool appetizer, sorbet, roasted salad, kemudian ada vegetable, sweet desserts, yang terakhir savory, yang terakhir ada dessert atau hidangan penutup. Nah, untuk menu modern terdiri dari 3 sampai dengan 6 course. Contohnya 3 course yaitu soup, main course, dessert atau appetizer, main course, dessert. Nah, untuk yang 4 jenis hidangan yaitu appetizer, soup hot atau hot, soup yang hot, kemudian ada untuk 4 course terdiri dari appetizer, soup, main course, kemudian ada dessert. Nah, untuk yang 5 course ada appetizer,
soup, appetizer, lagi yang hot, kemudian ada main course, kemudian ada dessert. Untuk 6 course terdiri dari appetizer, soup, entry, main course, kemudian yang terakhir ada dessert atau makanan penutup. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis menu berdasarkan waktu makan. Yang pertama ada breakfast. Breakfast sendiri terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada continental breakfast. Yang pertama ada continental breakfast. Biasanya continental breakfast terdiri dari hidangan fresh, terdiri dari fresh juice atau fresh fruit, kemudian ada bread pastry, kemudian ada hot biscuits. Nah, itu contoh dari hidangan continental. Nah, untuk English breakfast biasanya hidangannya terdiri dari fresh juice atau fresh fruit, kemudian ada bread, pastry, kemudian ada cereal, kemudian ada egg dish atau hot cake. Dan terakhir ada hot beverage. Kemudian ada American breakfast. Nah, untuk American breakfast terdiri dari fresh juice atau fresh fruit, kemudian ada bread pastry, kemudian ada cereal, kemudian ada egg dishes, kemudian egg dish atau hot cake, kemudian ada cold meat atau fish, kemudian terakhir ada hot beverage. Nah, terakhir ada Indonesian breakfast terdiri dari fresh juice atau fresh fruit, kemudian ada cereal, kemudian biasanya ditambahkan dengan nasi goreng, bubur ayam, terus ada egg dish, kemudian meat and poultry. Contohnya seperti sate ayam. Nah, terakhir ada hot beverage. Ya, selanjutnya ada brunch, makanan penyela di antara breakfast dan lunch. Kemudian ada lunch di jam 12 sampai dengan jam 15 atau jam 3. Kemudian ada evening tea, kemudian ada dinner, yang terakhir ada supper. Selanjutnya kita memahami jenis menu. Untuk jenis menu terdiri dari 4. Yang pertama ada a la carte. Nah, untuk a la carte yaitu rangkaian menu yang setiap menu memiliki harga masing-masing. Appetizer memiliki harga masing-masing. Sehingga tamu bisa memilih sesuai dengan ketentuan harga yang ada di buku menu. Nah, selanjutnya ada table dot menu. Untuk table dot yaitu rangkaian menu mulai dari appetizer sampai dengan dessert dengan harga yang sama atau biasa disebut dengan menu paket. Nah, selanjutnya ada buffet menu, kemudian ada special party. Nah, biasanya untuk special party terdapat paket. Mereka menggunakan sitting party, semi-standing party, atau standing party. Berbeda harganya, kemudian jenis menunya apa aja yang akan dimakan. Nah, selanjutnya menu terdiri dari 4 jenis, yaitu ada appetizer, soup, main course, dan dessert. Appetizer terdiri dari hot dan cool, kemudian soup terdiri dari thick and thin, kemudian main course, hewani, atau fish, bisa. Kemudian ada dessert. Nah, untuk dessert biasanya identik dengan yang manis, karena makanan penutup. Nah, adapun fungsi menu untuk kitchen sebagai sumber informasi yang memuat bahan yang diperlukan, kemudian pedoman pembelian bahan dalam mengolah makanan, jenis bahan, kualitas, dan kuantitas. Pembagian tugas staf kitchen sesuai jenis pengolahan makanan. Untuk restoran, sebagai informasi untuk menyiapkan peralatan makanan, sebagai informasi kepada pramusaji tentang produk yang ditawarkan. Untuk customer, sebagai sumber informasi tentang jenis hidangan yang dapat dipesan, sebagai sumber informasi bagi tamu mengenai daftar harga untuk setiap hidangan, yang terakhir sebagai pedoman penyesuaian budget bagi tamu. Ya. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai peralatan dan perlengkapan restoran di
Demikianlah pembahasan kita mengenai peralatan dan perlengkapan restoran. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai menu secara singkat. Semoga ilmu ini semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.